Bab 1809. Kengerian Duking. Perubahan urat api bumi pasti menarik perhatian. Tidak nyaman untuk tetap di sini. Wang Lin berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Dia menghapus semua batasan yang tersisa di sini. Wang Lin tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun kepada orang-orang yang mengejarnya, terutama fakta bahwa dia pandai dalam membatasi. Di benua aneh ini, satu lapisan misteri tambahan adalah lapisan perlindungan tambahan. Pembatasan tersebut hilang tanpa jejak. Bahkan jika seseorang menyadarinya, akan sulit untuk melihat apakah itu dibuat oleh seseorang atau harta karun. Saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dia membakar dinding gua lebih dari 1 kaki sehingga tidak ada jejak yang tersisa. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin keluar dari gua dan berdiri di langit. Langit cerah tanpa awan, terlihat sangat indah. Menghirup aura benua astral abadi, Wang Lin dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia sangat cepat dan menghilang di cakrawala sebagai seberkas cahaya. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Saat ini, dia bergerak dengan kecepatan penuh dan terbang lebih dari 100.000 kilometer dalam sekejap. Pada hari ketiga setelah Wang Lin pergi, sinar cahaya tiba di pegunungan ini. Salah satu sinar cahaya ini adalah leluhur lama Sekte Naga Biru, Duking. Dia dengan muram memandang ke arah gunung dan kemudian menekankan tangannya ke bawah di puncak gunung. Dunia bergemuruh ketika sebuah lengan kayu raksasa setebal lebih dari 1.000 kaki muncul. Itu tertutup api dan menabrak gunung. Gemuruh menggelegar bergema saat gunung itu runtuh dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berserakan. 3 hari lalu, api bumi di sini berubah. Kultivator bernama Wang itu jelas bersembunyi di sini. Tercela, aku sudah menggunakan kecepatan penuhku tapi masih terlambat. Niat membunuh muncul di mata Duking dan dia melambaikan lengan bajunya. Menyebar dari tempat ini dan terus mencari. Saya tidak percaya dia bisa melarikan diri dari benua banteng surgawi. Duking menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Jika orang ini bersembunyi, akan sulit menemukannya. Sepertinya saya perlu meminta bantuan Sekte Jiwa Agung. Wang Lin tidak ingin menghindari pihak lain. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, dia bisa menemukan gunung jauh dan bersembunyi di dalamnya. Setelah 8 hingga 10 tahun, tidak akan ada masalah lagi. Alasan utama dia pergi adalah karena dia telah menemukan sesuatu yang dapat menyuburkan esensi apinya. Saat Wang Lin terbang melintasi langit, perasaan ilahi menyebar, menutupi bumi. Matanya bersinar terang karena kegembiraan. Benua banteng surgawi ini memiliki banyak cabang urat api bumi, setidaknya ribuan. Jika aku menyerap semuanya dan bahkan menyerap urat api utama bumi, akankah aku membentuk tubuh esensi sejati seperti di kolam Donglin? Memikirkan hal ini membuat napas Wang Lin menjadi pendek. Dia samar-samar menebak bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menyerap api dari benua banteng surgawi. Mereka semua telah memperoleh pengakuan atas api untuk memahami esensinya dan menjadi kultivator langkah ketiga. Jika mereka mencapai tingkat budidaya tertentu dan esensi mereka cukup kuat, mereka mungkin akan menjadi Raja Api. Namun pada akhirnya, sangat berbeda dengan Wang Lin. Wang Lin bukanlah seseorang dari benua astral abadi, dan dia tidak memahami api di sini. Dia tidak mendapatkan pengakuan atas api di sini, jadi tentu saja akan ada penolakan. Rasanya seperti mengikuti kehendak langit dan menentang langit.
Tetapi juga karena inilah Wang Lin hendak melahap jiwa api bumi dan meningkatkan esensi apinya secara signifikan. Xuan Luo mengatakan bahwa tidak ada orang di dunia gua yang berhasil keluar sendiri secara paksa. Saya tidak bereinkarnasi di benua astral abadi, jadi saya tidak tumbuh besar di sini. Benua astral abadi bukanlah tempat yang berbahaya bagiku, tapi harta karun. Mata Wang In berbinar saat dia bergerak maju ke pegunungan lain. Gunung di sini benar-benar hijau tanpa bekas api. Namun, dengan esensi api Wang Lin, dia melihat ke bawah dan merasakan seekor naga api raksasa tertidur di bawah gunung. Saat tatapan Wang Lin tertuju pada naga api itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya adalah lautan api yang menatap Wang Lin melalui nyala api. Mengaum. Raungan bergema dan bumi bergetar. Puncak gunung bergoyang seperti angin kencang yang bertiup melalui pegunungan. Namun, orang awam tidak dapat mendengarnya. Bahkan para pembudidaya pun akan kesulitan untuk mendeteksinya. Hanya seseorang dengan jenis esensi api yang berbeda, seperti Wang Lin, yang dapat dengan jelas mendengar deru penolakan ekstrim ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus dingin. Jiwa belaka yang berani mengaum ke arahku. Keberanian yang luar biasa. Wang Lin melangkah maju dan mendarat di gunung. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke bawahnya. Ekstrak jiwa api bumi. Ketika tangan kanannya terangkat, gunung itu bergemuruh dan lautan api meletus dari bumi di bawahnya. Gunung di bawah Wang Lin runtuh dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kepala naga api keluar dari gunung yang runtuh. Saat itu muncul, langit biru berubah menjadi merah seperti terbakar. Suara berderak bergema dari bumi saat bumi terkoyak dan lahar mengalir keluar. Naga api ini sedikit lebih besar dari yang dimakan Wang Lin. Api darinya setara dengan kekuatan penuh dari seorang penggarap spirit void. Saat ia meraung, kepala raksasa naga api itu mendekati Wang Lin dan menabraknya. Itu seperti meteor menyala dari langit yang langsung menuju Wang Lin. Momentum mengejutkan ini cukup untuk menyebabkan ekspresi setiap kultivator berubah. Namun, ekspresi Wang Lin tenang dan tidak berubah sama sekali, bahkan ada rasa dingin di matanya. Saat naga api itu berlari ke arahnya, dia mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan ke arahnya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Tubuh Wang Lin sedikit gemetar, tapi dia tidak bergerak setengah langkah. Namun, naga api itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan saat kepalanya meledak. Ketika naga api itu runtuh, ia berubah menjadi lautan api dan menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata naga adalah yang pertama berubah, dan mereka memberikan tatapan marah. Namun, Wang Lin tidak memberi kesempatan pada naga api untuk melakukan reformasi. Dia melangkah maju dan api bersinar di mata kirinya. Seekor burung vermilion muncul di matanya dan menyerang naga api. Jiwa api bumi, kamu masih belum tahu tempatmu. Saat vermilion bird melahapnya, suara kuat Wang Lin bergema di dunia. Tubuh naga api bergetar dan kepalanya yang roboh diserap oleh vermilion bird. Ketika penyerapan meningkat, bumi bergetar dan dunia berubah warna. Seluruh naga api berubah menjadi lautan api yang diserap oleh vermilion bird. Setelah menyerap dua jiwa api bumi, tubuh burung vermilion telah melebar hingga lebarnya ratusan ribu kaki. Tampaknya menutupi seluruh langit. Api berkobar, menyebabkan vermilion bird mengeluarkan tangisan yang menggemparkan. Teriakan ini berubah menjadi riak yang menyebar dengan vermilion bird sebagai pusatnya.
Wang Lin maju selangkah dan berdiri di atas kepala burung vermilion. Tubuhnya ditutupi lautan api. Vermilion Bird menjerit dan segera menyerang ke depan. Dari kejauhan, tampak seperti awan api yang bergerak maju. Wang Lin jelas bisa merasakan esensi apinya menjadi lebih kuat. Pertumbuhan ini membuat Wang Lin bersemangat karena di dunia gua, esensi api telah berhenti berubah. Wang Lin mengira itu adalah batas esensi apinya, yang telah mencapai penyelesaian penuh. Tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, meski dia tidak bisa menemukan apa sebenarnya. Baru setelah dia menemukan kolam Donglin di dalam bunga kelima, pintu menuju jalan yang lebih tinggi terbuka untuk Wang Lin. Itu membuatnya tahu bahwa esensi apinya dapat membentuk tubuh esensi sejati. Dia tidak akan pernah bisa lupakan perasaan kuat yang dia miliki ketika tubuh esensi sejati terbentuk. Perubahan paling sederhana adalah setiap kali dia menggunakan mantra, itu bukan hanya satu, tapi dua mantra yang saling tumpang tindih, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukanlah sesuatu yang pernah dibayangkan oleh Wang Lin. Saat ini, esensi apinya telah menjadi lebih kuat dan semakin dekat untuk membentuk tubuh esensi sejati. Di negeri asing yang dipenuhi oleh para pembudidaya yang kuat, tidak ada yang lebih menarik daripada meningkatkan tingkat budidayanya. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk bergerak maju sambil menunggangi vermilion Bird raksasa. Perasaan ilahinya menyebar, mencari urat api berikutnya. 2 hari setelah Wang Lin pergi, seberkas cahaya mendekat dari kejauhan. Orang yang berada di dalam sinar cahaya itu adalah leluhur lama Sekte Naga Biru, Du King. Dia tiba dengan sangat cepat kali ini, dan ketika dia mendarat, dia sedikit terkejut. Dia melihat ke pegunungan di bawah dan kelopak matanya bergerak-gerak. Sesuatu yang salah. Jika dia menyebabkan urat api bumi berubah 1 atau 2 kali, itu bisa jadi kecelakaan, tapi ini yang ketiga kalinya. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja, tapi untuk apa dia melakukannya? Du King mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahaminya. Dia mendarat di gunung dan perasaan ilahi menyebar. Dia dengan hati-hati melihat ke tanah dan memperluas pencariannya di bawah tanah. Hal ini menyebabkan dia terkesiap, dan ekspresinya berubah drastis. Vena api bumi layu dan api bumi menghilang. Itu sudah mati. Dia menyerap api bumi, yang tidak mungkin. Bahkan jika seorang kultivator memiliki esensi api, mereka tidak akan berani menyerap api bumi secara paksa. Setelah selesai, kemungkinan besar akan menyebabkan penolakan pada tubuh mereka, dan mereka akan diserang oleh api bumi dari benua banteng surgawi. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang akan dia lakukan? Mata King dipenuhi ketakutan. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyerap dan melahap urat api bumi. Para penggarap dengan esensi api semuanya telah mempersembahkan korban pada api untuk mendapatkan pengakuan. Tidak ada seorang pun yang berani melahap, atau mampu melahap. Bab 1810, Kawanan Naga, seekor burung vermilion melahap pembuluh darah bumi. Du King menatap ke langit di kejauhan. Dia samar-samar merasa orang yang dia kejar adalah keberadaan yang menakutkan. Hatinya mau tidak mau diliputi oleh keraguan. Dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan pengejarannya. Setelah sekian lama, Du King mengatupkan giginya dan ada rasa dingin di matanya. Saya tidak mau menyerah sekarang. Apapun yang terjadi, saya harus mengejar dan melihatnya. Jika semua ini hanyalah ilusi palsu tentang kekuatan, maka saya akan membunuhnya. Jika
jika tingkat kultivasinya bagus dan setara dengan saya, maka saya perlu mengubah sudut pandang saya. Sekte Naga Biru telah dihancurkan dan tidak dapat diubah. Jika dia bergabung dengan Sekte Naga Biru, pengaruh sekte ini akan meningkat pesat. Du Qing adalah leluhur lama. Meskipun dia murung, pikirannya tidak biasa. Setelah mengambil keputusan, Du Qing meraih kehampaan di hadapannya dan seekor bangau kertas muncul di hadapannya. Dia melemparkannya dan itu meluas menjadi keran asap. Ia menjerit dan terbang ke depan. Du Qing mengikutinya dari kejauhan. Dengan harta karun eksotis dari Sekte Jiwa Agung, orang ini tidak akan bisa melarikan diri lama-lama. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bumi benua banteng surgawi, lalu seekor burung vermilion raksasa yang diselimuti api bergegas keluar. Dunia menjadi terdistorsi dan bumi mengering, seolah siap runtuh. Rambut putih Wang Lin berkibar saat dia berdiri di atas kepala burung vermilion, matanya bersinar terang. Sudah setengah bulan sejak dia melahap jiwa api bumi kedua. Selama periode ini, Wang Lin tidak menyia-nyiakan waktu, dia telah bergerak maju dengan cepat. Setiap kali dia menemukan urat api bumi, dia akan menyerap jiwanya. Selama setengah bulan ini, Wang Lin telah melahap 9 urat api bumi. Menggabungkan keduanya dari sebelumnya, sekarang ada 11 jiwa naga api bumi. Esensi apinya jauh lebih kuat daripada di dunia gua, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Perubahan mengejutkan semacam ini sepertinya membuat mata Wang Lin memerah saat dia terus melahapnya dengan gila-gilaan. Wang Lin sudah lama menyadari fakta bahwa seseorang sedang mengejarnya. Meskipun dia tidak melihat orang yang mengejarnya, dia jelas tahu siapa orang itu. Orang ini pasti adalah leluhur lama Sekte Naga Biru, Du Qing, Tribulan Kekosongan. Hal ini tidak sulit untuk dianalisis. Berani mengejarnya dan selama ini berarti orang itu yakin dengan kekuatannya. Di antara orang-orang yang diprovokasi Wang Lin sejak dia datang ke benua astral abadi, hanya leluhur lama Sekte Naga Biru yang memiliki kekuatan. Dari ingatan Kang Ran, leluhur lama berada pada tahap awal Void Tribulan, tapi apakah itu benar atau tidak bukanlah sesuatu yang Kang Ran berhak untuk mengetahuinya. Dia mungkin memang telah melewati 9 arcane Tribulan untuk mencapai tahap awal Void Tribulan, atau dia masih bisa berada di tahap arcane Tribulan. Wang Lin jelas tidak akan mempercayai tingkat kultivasi Du Qing hanya dari ingatan Kang Ran. Mata Wang Lin berbinar dan burung vermilion di bawahnya mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Semakin banyak urat api bumi yang dimakannya, semakin cepat vermilion berjadinya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Raja Nyamuk, ia hampir secepat Wang Lin. Burung vermilion mengaum dan menghilang tanpa jejak. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya mendekat dan Du Qing muncul. Dia mengejar selama setengah bulan, semakin dekat dan dekat dengan Wang Lin, tapi suasana hatinya menjadi semakin suram. Selama setengah bulan ini, dia telah melihat 9 urat api yang layu. Perasaan tidak percaya itu menjadi semakin kuat, dan ini sangat mengejutkannya. Bahkan pemikiran awalnya pun mulai bergetar. Tempat lain, sial, berapa banyak yang akan dimakan orang ini sebelum dia berhenti? Bagaimana saya bisa mengejar? Berani nih, aku terus mengejar. Du Qing memandangi urat api tanah yang layu di bawah dan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat saya mengejar ketinggalan, saya bukan saja bukan tandingannya, tapi saya juga akan terluka olehnya. Maka pengejaranku akan menjadi lelucon besar,
pemikiran seperti itu terus muncul di benak Duking. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengaum ke langit. Dia akan mengambil risiko. Sampai dia melihat tingkat kultivasi pihak lain yang sebenarnya, dia tidak mau mundur seperti ini. Saya telah menyatakan kepada dunia luar bahwa saya berada pada tahap awal dari Void Tribulan, tetapi sebenarnya, saya baru berada di Arcane Tribulan ke-7 saya. Meskipun demikian, tubuh kayu api saya memiliki kekuatan yang jauh melebihi petani biasa. Tubuh fisik saya seperti orang-orang dari negara kuno. Aku tidak percaya aku tidak bisa melawannya. Bahkan jika tingkat kultivasinya sebanding dengan milikku, tubuhnya tidak akan sekuat itu. Duking tampaknya telah menemukan kepercayaan pada raungan itu. Dia mengisi daya lebih cepat di bawah bimbingan derek asap. Setelah 7 hari, Vermilion Bird di bawah Wang Lin menjadi lebih besar. Tampaknya menutupi langit saat terbang. Selama 7 hari terakhir, dia telah menyerap 3 jiwa naga api bumi. 14 jiwa api bumi telah menyebabkan kekuatan api Wang Lin meningkat pesat. Itu 2 kali lebih kuat dibandingkan di dunia gua. Di belakangnya, Duking tiba di urat api layu tempat Wang Lin berada sebelumnya, dan wajahnya pucat. Pengejaran hari ini adalah jenis penyiksaan yang belum pernah dia derita sebelumnya. Penyiksaan semacam ini tidak mempengaruhi tubuh, tapi pikiran. Dia telah melihat urat api tanah yang layu satu demi satu. Perasaan ini cukup membuatnya gila. Dia lebih suka tidak mengejar Wang Lin, atau merusak budidayanya sendiri saat melawan Wang Lin daripada terus menderita penyiksaan ini. 4 hari kemudian, di bagian lain benua banteng surgawi, auman naga perlahan menghilang. Vermilion Bird raksasa keluar dari bawah tanah. Setengah jam kemudian, sosok Duking muncul sekali lagi. Dia menatap bumi dengan tercengang untuk waktu yang lama. 16. Pada saat ini, Duking bertanya-tanya apakah orang misterius bernama Wang ini adalah jiwa dari urat api bumi. 2 hari kemudian, di bagian utara benua banteng surgawi, yang memiliki gunung paling banyak. Barisan pegunungan tidak ada habisnya di sini, dan tidak ada jejak tumbuh-tumbuhan. Warnanya benar-benar hitam, memberikan perasaan tertekan. Tanahnya kering dan retak, dan aura panas tampak ada dan menyebar ke seluruh kehampaan. Tempat ini sangat terpencil dan hanya sedikit petani yang datang ke sini. Seringkali, tempat ini sunyi, tetapi pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari kedalaman pegunungan ini. Raungan ini adalah auman jiwa naga api, dan berbeda dari yang pernah didengar Wang Lin sebelumnya. Raungan ini mengguncang dunia dan hampir menjadi nyata. Tidak hanya dia yang dapat mendengarnya, tetapi semua makhluk hidup dapat mendengarnya. Ini bukan lagi auman jiwa, tapi jiwa yang cukup kuat untuk mengeluarkan auman yang nyata. Setelah melahap begitu banyak urat bumi, ini adalah yang pertama yang tidak bisa ditelan oleh Wang Lin, karena mengandung jiwa yang begitu menakutkan. Seekor burung vermilion raksasa terbang keluar dari gunung, dan di atas kepala burung vermilion, Wang Lin tiba-tiba melihat ke belakang. Di belakangnya, gunung bergetar dan pegunungan setinggi ratusan ribu kaki runtuh. Seekor naga api dengan kepala berukuran 100.000 kaki dengan tubuh yang ukurannya tidak diketahui terisi. Naga api ini jelas merupakan jiwa, tapi kelihatannya nyata. Jelas sekali bahwa cabang ini jauh lebih kuat dari cabang biasa. Ini adalah cabang anak dan bukan cabang pembantu. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah memindai area itu dengan cermat sebelumnya.
Ketika dia melihat betapa kuatnya jiwa itu, dia semakin percaya diri dengan spekulasinya. Vena api utama dapat memiliki subcabang yang tak terhitung jumlahnya, namun, cabang anak sangat berbeda. Dahulu kala, ia mungkin terhubung dengan pembuluh darah utama, tetapi ia telah terpisah dan menjadi keberadaan yang mandiri. Vena anak pada dasarnya adalah anak dari vena utama. Selain kekuatannya, tidak ada perbedaan antara itu dan vena utama. Aku ingin tahu berapa banyak pembuluh darah anak di benua banteng surgawi, namun, yang jelas seharusnya tidak banyak. Melahap vena anak sama dengan melahap subvena dalam jumlah besar. Sejak saya menemukannya, tidak ada alasan untuk melepaskannya. Burung vermilion di bawah Wang Lin menjerit dan berbalik di langit. Itu dibebankan pada jiwa naga api bumi yang masuk. Jiwa naga api bumi sangat ganas dan api dalam jumlah besar menyebar, menutupi area sekitar ratusan ribu kaki di langit. Ini termasuk Wang Lin dan vermilion bird miliknya. Lingkungan sekitar ditutup oleh api dan asap hitam dari api membakar semua udara yang dapat dihirup. Di saat yang sama, bahkan ruang di area tersebut mulai terdistorsi, menyebabkan segala sesuatu di sini menjadi buram. Hanya naga api raksasa yang mendekat, matanya yang ganas mengungkapkan sifat tiraninya saat ia menyerang vermilion bird milik Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin. Meskipun pembuluh darah anak ini kuat, setara dengan kultivator Arcane Void tingkat menengah, itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah naga api. 16 urat cabang api bumi muncul atas namaku. Saat kata-kata Wang Lin bergema, 16 naga api muncul di sekitar vermilion bird dan menyerbu naga api yang masuk. Pada saat itulah seberkas cahaya mendekat dari kejauhan. Du Qing akhirnya menyusul. Dia melihat api seperti awan yang lebarnya ratusan kaki. Dia mendengar suara gemuruh api, dan pada saat itu, tubuhnya bergetar. Retakan muncul di tubuh aslinya yang masih remaja dan dia berubah menjadi pria kayu ungu. Saat dia berubah menjadi manusia kayu, api menyebar dari tubuhnya dan mengelilinginya, tapi tidak merusak kayu sama sekali. Du Qing juga memiliki esensi api. Alasan esensi api muncul dengan sendirinya adalah karena raungan itu melambangkan api dari sekte banteng surgawi. Dan Du Qing adalah seorang penggarap esensi api yang diakui oleh benua banteng surgawi. Jika itu adalah pembuluh darah biasa, itu tidak akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi esensi api Du Qing. Namun, pembuluh darah anak ini tidak berbeda dengan pembuluh darah utama, sehingga dapat mencapai efek seperti itu. Ekspresi Du Qing berubah. Tatapannya tertuju pada awan api di kejauhan. Dia bisa melihat pemandangan aneh dari 16 naga api dan seekor burung vermilion melahap naga api yang tersembunyi di dalam api. Ada juga seseorang berambut putih berdiri di atas kepala burung vermilion. Pakaian putihnya sangat mencolok di dalam api. Meskipun Du Qing hanya melihat bagian belakangnya, dia memiliki ilusi bahwa dia sedang melihat ke gunung. Itu dia, mata Du Qing berbinar. Bab 1811, menakut-nakuti Du Qing. Dia saat ini sedang mencoba melahap api bumi di sini. Api bumi di sini tidak normal, jadi dia tidak bisa melahapnya dengan mudah. Saat ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Du Qing mengungkapkan tatapan tegas. Dia menyerbu ke dalam api tanpa ragu-ragu. Du Qing melihat Wang Lin. Di dalam api, Wang Lin juga merasakan Du Qing di luar api. Aura yang sangat dekat dengan Void Tribulan datang dari tubuh Du Qing.
Ketika tubuhnya menjadi tubuh kayu, Wang Lin merasakannya dengan lebih jelas. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia sudah lama mengetahui bahwa Du Qing sedang mengejarnya, dan sudah diduga dia akan tertangkap. Saat ini, dia tidak panik atau bahkan tidak memperhatikan Du Qing. 16 naga api dan burung vermilion menyerang naga api yang masuk yang dibentuk oleh vena api anak bumi. Jarak keduanya tidak berjauhan. Saat kedua belah pihak mendekat, mereka langsung bertabrakan. Meskipun Du Qing ingin menyerang, langkahnya terlalu lambat. Ke-16 naga api adalah yang pertama melakukan kontak dengan jiwa anak bumi, dan suara gemuruh bergema di seluruh bumi. Saat keduanya bertabrakan, Wang Lin menunjuk ke bawah saat dia berdiri di atas kepala burung vermilion. Ke-16 naga api itu meraung dan melilit urat api bumi seperti rantai, mengikatnya. Jiwa vena mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, burung vermilion di bawah Wang Lin menyerbu dan tumpang tindih dengan jiwa vena api anak bumi. Ini memulai melahap dan menggabungkannya secara gila-gilaan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang Du Qing, semuanya terjadi dengan lancar tanpa penundaan. Tubuh anak jiwa vena api bumi berputar dan terus mengaum. Itu tidak lagi sengit tetapi menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Samar-samar orang bisa melihat burung vermilion di dalamnya dan Wang Lin berambut putih berdiri di antara tanduk di kepalanya. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan mengendalikan 16 rantai yang dibentuk oleh naga api. Sepertinya dia sedang memegang rantai itu. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, cukup untuk mengguncang hati setiap kultivator yang melihatnya. Wang Lin dikelilingi oleh api seolah-olah dia adalah kaisar api. Bahkan naga di bawahnya sepertinya harus menyerah untuk menjadi tunggangannya. Raungan naga itu sangat menggetarkan. Pada saat inilah Du Qing bergegas melewati lautan api dan mendekati Wang Lin. Saat Du Qing mendekat, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Naga api di bawah Wang Lin harus mengangkat kepalanya saat tangan kiri Wang Lin menarik rantainya. Ia mengeluarkan raungan keras yang ingin menghancurkan dunia, dan api berkobar ke segala arah. Pada saat yang sama, sumber api yang tak ada habisnya muncul dari 16 rantai di tangan kiri Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Teriakan burung vermilion datang dari naga api di bawah Wang Lin. Ketika burung vermilion menangis, gelombang api bumi yang kuat dari naga api di bawah mengalir ke Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan api yang dia kendalikan sungguh luar biasa. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya pada kekosongan di depannya. Gelombang ini berisi esensi apinya yang kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan esensi api ini sama dengan kekuatan penuh seluruh esensi Wang Lin di dunia gua. 1 esensi sebanding dengan 7 esensi sebelumnya. Pertumbuhan esensi apinya inilah yang membuat Wang Lin sangat bersemangat sepanjang perjalanannya. Dengan gelombang ini, dunia bergemuruh dan lautan api berkumpul di sekelilingnya. Itu menyatu dengan esensi api di dalam tubuhnya dan membentuk cetakan tangan raksasa. Sidik jari ini memiliki sidik jari yang jelas, itu adalah tangan kanan Wang Lin. Tangan kanan ini tingginya ribuan kaki dan membakar semua yang dilewatinya saat terbang menuju Du Qing. Murid Du Qing menyusut. Tangan kanannya membentuk segel dan distorsi besar muncul di sekelilingnya. Distorsi itu berubah menjadi pusaran dan kemudian sebuah lengan kayu raksasa terulur ke arah sidik jari Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika sidik jari dan lengan kayu itu bertabrakan,
suara gemuruh bergema dan gelombang kejut yang mengerikan tersebar. Jejak tangan Wang Lin runtuh, namun lengan kayu yang dibentuk oleh mantra Duking dikelilingi oleh lautan api dari jejak tangan yang runtuh dan mulai terbakar. Duking mengerang tertahan. Dia mundur 3 langkah dan tiba-tiba mendongak. Dia melihat Wang Lin tidak bergerak, berdiri di atas naga api. Namun, tubuh naga api itu bergetar dan mulai runtuh dalam skala besar. Seolah-olah daging dan kulitnya dibelah. Ini karena Wang Lin telah memindahkan seluruh kekuatan serangan Duking ke naga api. Dia telah meminjam kekuatan Duking untuk melukai naga api yang masih belum bisa dia telan. Naga api itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan mundur. Tubuhnya terus roboh, dan setiap kali roboh, burung vermilion di dalam tubuhnya menjadi semakin jelas. Ekspresi Duking berubah dan matanya menunjukkan tatapan suram. Dia telah melihat fakta bahwa kultivator berambut putih ini meminjam kekuatannya untuk melahap api bumi ini. Saat dia mendongak, tatapan dingin Wang Lin bertemu dengan tatapan Duking untuk pertama kalinya. Dengan pukulan ini, Wang Lin telah mengetahui kultivasi Duking. Orang ini belum mencapai tahap Void Tribulan, dia masih di tahap Arcane Tribulan. Dari kekuatan serangan itu, dia lebih kuat dari penguasa tetapi tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Daois 7 warna atau Zan hantu tua. Wang Lin telah melihat betapa kuatnya Duking, tetapi Duking tidak dapat melihat melalui Wang Lin. Dilihat dari auranya, orang ini paling banyak berada di puncak Spirit Void dan bahkan belum mencapai Arcane Void. Tapi kultivator seperti itu tidak akan mampu menahan seranganku atau melahap api bumi. Tubuhnya seharusnya roboh karena mantraku, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Selain itu, dia mentransfer sebagian besar kekuatannya ke dalam jiwa naga di bawahnya, jadi mustahil untuk melihat melalui kultivasi aslinya. Tapi aku tidak percaya dia hanya berada di puncak Spirit Void. Dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya, jika tidak, dia tidak akan melarikan diri kembali ke Sekte Naga Biru. Keduanya saling memandang dan mulai berspekulasi tentang satu sama lain. Duking adalah orang yang berhati-hati, dan semua yang dia temui selama ini membuatnya ragu. Setelah melihat serangannya ditolak, matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, dan dia tidak bertindak sembarangan. Siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan Sekte Naga Biru? Jika kamu tidak memberiku penjelasan, maka kamu bisa tetap di sini. Ada kilatan rasa dingin di mata Duking saat dia berbicara. Murid Sekte Naga Birumu ingin menyempurnakanku menjadi boneka. Saya baru saja menghancurkan sekte Anda dan tidak membunuh satu orang pun. Itu adalah sikap saya yang baik. 16 naga api yang dikendalikan oleh tangan kiri Wang Lin yang mengikat naga api besar itu bergetar. Jiwa api bumi mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya semakin runtuh. Bayangan burung vermilion mulai tumpang tindih dengan naga saat proses melahapnya hampir selesai. Ketika Duking melihat ini, tubuhnya mulai berubah lagi dan dia akan kembali menjadi manusia kayu. Raungan dari pembuluh darah anak ini mempengaruhi esensi api di tubuhnya, menyebabkannya menjadi gelisah. Lelucon yang luar biasa. Kamu membunuh ribuan murid Sekte Naga Biruku, dan kamu bilang kamu tidak membunuh satu orang pun. Duking menatap Wang Lin dan jiwa naga api di bawahnya. Dia mulai ragu lagi. Wang Lin memberinya perasaan misterius, dan semua yang dilihatnya membuat Duking kehilangan kepercayaan diri. Setelah mendengar kata-kata Duking, Wang Lin memutuskan untuk tidak berbicara lagi.
Dia berdiri di atas tubuh naga api dan terus mengendalikan esensi apinya untuk melahap jiwa naga api ini. Setelah beberapa saat tenang, jiwa naga api mengeluarkan raungan yang sangat pedih dan cemas. Api Duking muncul di luar kendalinya dan rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat. Jika dia terus mengabaikan panggilan api, maka esensi apinya mungkin akan menolaknya. Beri aku penjelasan. Duking tidak lagi ragu-ragu, dia menyerang Wang Lin. Saat dia mendekat, Wang Lin mencibir dan dia menunjuk ke langit. Langit bergemuruh dan awan bergolak, lalu cetakan telapak tangan raksasa muncul di langit. Itu adalah cetakan semangat perang. Saat cetakan ini muncul, dunia berubah warna, dan menyerang Duking. Saat Duking melihat telapak tangan itu, ekspresinya berubah drastis. Cetak tangan besar Sekte Dunia, cetakan semangat perang. Kamu adalah seseorang dari Sekte Dunia dari benua awan jiwa. Setelah mendengar kata-kata Duking, jantung Wang Lin berdetak kencang. Saat War Spirit Print turun, dia membentuk segel lain dan menunjuk ke langit. Cahaya 7 warna langsung berkumpul di hadapan Wang Lin dan menyelimuti area sekitarnya. Cahaya 7 warna dengan cepat berkumpul untuk membentuk tombak 7 warna. Saat tombak itu muncul, pupil Duking menyusut dan dipenuhi rasa ngeri. Dia tidak lagi maju ke depan tetapi mundur beberapa langkah. Mantra 7 warna Sekte Donglin, kamu, apakah kamu seseorang dari Sekte Dunia atau murid dari Sekte Donglin? Bagaimana menurutmu? Setelah menggunakan dua mantra berbeda, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan jutaan batasan terbang dari tangannya ke langit. Dunia berubah warna saat payung kuno raksasa tiba-tiba muncul di depan mata Duking. Tubuh Duking bergetar dan dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ketakutan yang luar biasa di matanya. Sekte terkuat di 72 benua yang secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar Langit, 3 Sekte Dao, mantra Song Yun Dao yang tidak diturunkan, payung pembakaran alam, wajah Duking menjadi pucat pasi dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak mengira Wang Lin mempelajarinya secara rahasia. Mantra ini terlihat sangat asli, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari secara diam-diam. Siapa kamu? Bab 1812, membandingkan esensi dengan Wang Lin. Duking telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak hal. Tubuhnya bahkan terbuat dari kayu. Dia telah melihat banyak hal dalam hidup, dan hanya sedikit hal yang bisa membuatnya begitu takut. Namun kultivator berambut putih di depannya telah membuatnya terkejut, dan kulit kepalanya terasa kesemutan berkali-kali. Pertama, itu semua adalah urat api tanah yang layu. Kemudian, begitu dia menyusul, itu adalah mantra dari Sekte Donglin, Sekte Dunia, dan Sekte Tiga Dao. Semua ini membuat Duking tidak mungkin menilai identitas dan asal-usul Wang Lin. Dari sudut pandangnya, Wang Lin diselimuti tabir misteri. Setelah satu lapisan diangkat, ada lapisan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mungkin benar-benar mencurinya, seperti memasuki semua sekte itu untuk mempelajari mantra yang tidak dibagikan keluar. Atau dia memiliki latar belakang yang sangat dalam, untuk mendapatkan mantra ini dari sekte itu. Wajah Duking menoleh saat dia mundur 100 langkah dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hatinya. Kalau yang pertama, maka orang itu sangat licik dan pandai bersembunyi.
Tingkat kultivasinya seharusnya tidak seperti yang terlihat, dan dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Orang seperti itu, meskipun sulit untuk dihadapi, seharusnya tidak memiliki masalah jika saya membunuhnya. Tetapi jika yang terakhir, murid King menyusut. Jika yang terakhir, orang ini tidak bisa terprovokasi. Untuk membuat sekte Donglin dan sekte dunia memberinya mantra itu sudah sulit. Namun untuk membuat Song Yun Dao dari 3 sekte Dao, yang ditunjuk oleh Kaisar Langit, menyerahkan payung pembakaran alam. Itu terlalu menakutkan. Latar belakang macam apa yang bisa melakukan ini? Du King memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Meskipun Du King menyembunyikan keterkejutannya, Wang Lin masih bisa memahaminya. Dia berdiri di atas jiwa naga dan menyerap kekuatan api. Butuh beberapa waktu sebelum dia menyelesaikannya, dan meskipun dia tidak takut diganggu, efeknya akan lebih baik jika dia bisa menyerapnya dengan tenang. Dia awalnya mengira dia harus melakukan pertarungan sengit dengan Du King, tetapi melihat sekarang, sepertinya dia tidak memerlukan pertarungan sengit agar Du King bisa pergi. Apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berdiri di atas kepala naga. Dia berbicara sambil menyerap api. Keagungan suaranya bergema di seluruh dunia. Kemungkinan terjadinya hal terakhir ini kecil kemungkinannya. Dia mungkin hanya mengetahui ketiganya. Mungkin dia menggunakannya sebelum saya untuk menakut-nakuti saya. Ini seharusnya menjadi batasnya. Du King telah berkultivasi selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dengan mudah dibodohi? Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tertawa. Dia menyerang Wang Lin. Distorsi muncul di sekelilingnya, memperlihatkan tubuh kayunya yang berwarna ungu. Api keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Dari kejauhan, ini pemandangan yang mengejutkan. Saya tidak percaya Anda mengetahui mantra keempat dari salah satu sekte besar. Saat Du King berbicara dan mendekat, Wang Lin tertawa. Ketika Du King mendengar ini, dia merasakan sedikit ejekan dalam tawa itu, dan hatinya bergetar. Wang Lin duduk di sana mengendalikan 16 rantai naga api dan melambaikan tangan kanannya ke langit. Dunia dikelilingi oleh angin hitam. Angin hitam bergejolak dan suara gemuruh datang dari dalam. 13 naga hitam bergerak dalam angin hitam. Di saat yang sama, 13 naga hitam membuka mulutnya dan menghembuskan angin kepunahan. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya bergerak mengikuti angin. Itu seperti Raja Naga yang memanggil hujan. Jika memang begitu, maka tidak mengherankan, tapi setiap tetes hujan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat jatuh. Setiap tetes hujan berubah menjadi jiwa yang mengeluarkan raungan tajam saat mereka menyerang Du King. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib, tanah runtuh, gunung runtuh, suara dingin Wang Lin bergema saat bumi bergemuruh. Retakan dalam jumlah besar muncul di bumi dan gunung berapi ilusi muncul di tanah di atas lapisan api bumi. Semua gunung berapi meledak dengan asap hitam, dan lava tak berujung meletus. Bulan gelap langit cerah. Wang Lin menunjuk ke langit sambil mengaum. Bulan cerah tiba-tiba muncul di langit yang tertutup angin hitam. Ini jelas siang hari, jadi penampakan bulan ini sangat aneh. Saat bulan muncul, Wang Lin menunjuk ke arah Du King yang masuk. Tanda bulan dengan cepat muncul di wajah Du King dan menyebar dengan cepat. Bagaimana mantranya? Wang Lin melambaikan lengan bajunya saat dia berdiri di atas kepala naga api dan menatap Du King yang berwajah pucat, yang terkejut sekali lagi.
Gelap, sekte bulan gelap, mantra pertama seni bulan gelap, guntur bergemuruh di benak Duking. Sekte bulan gelap adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Duking tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya merah. Dia terkejut dengan tampilan mantra Wang Lin, tapi dia sudah mengejar Wang Lin sejak lama, jadi dia tidak punya muka untuk mundur. Bahkan sekarang, dia hanya menyerang sekali. Jadi bagaimana jika kamu memiliki mantra dalam jumlah besar dari sekte lain? Tingkat kultivasi Anda harus lebih rendah dari saya, atau Anda tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menghentikan saya. Kamu melakukan ini berarti kamu tidak berani menyerang. Duking meraung. Dia belum pernah menghadapi situasi yang sulit untuk dihindari. Dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga sambil menekan keterkejutan di hatinya dan menyerang. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar api mengembun di tangannya dari tubuhnya. Sejumlah besar gas ungu juga keluar dari tubuh kayunya dan terbang menuju Wang Lin. Kultivasi orang tua ini diperoleh sendiri. Meskipun aku tidak punya mantra mewah sebanyak kamu, aku punya 3 esensi. Orang tua ini telah menderita arcane tribulan dengan 3 esensi, bagaimana aku bisa takut pada orang sepertimu yang hanya memiliki esensi api? Orang tua ini ingin melihat berapa banyak esensi yang kamu miliki hingga menjadi begitu sombong. Duking mengeluarkan suara gemuruh ke langit dan api di tangan kanannya dikombinasikan dengan gas ungu dan berubah menjadi lautan api ungu. Api ungu mewarnai dunia saat gelombang panas mengelilingi Duking saat dia berjalan menuju Wang Lin. Esensi bumi yang luar biasa. Duking melangkah maju dan tangan kirinya meraih tanah di bawah. Retakan datang dari tanah di bawah, membuat segalanya bergetar, dan bintik-bintik kuning seperti kristal pasir beterbangan. Mereka berkumpul di depan tangan kiri Duking seperti awan kabut kuning. Di dalam kabut ada aura esensi bumi yang padat. Auranya menyebar dan bumi menjadi bengkok. Daerah sekitarnya sepertinya berubah menjadi gurun yang luas. Esensi berat badan. Duking menatap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Alasan dia bisa menjadi seorang kultivator arcane void dan melewati beberapa arcane tribulan, selain tubuhnya, adalah karena esensi berat badannya. Alasan dia dilindungi oleh sekte jiwa agung juga terkait dengan esensi ini. Hakikat berat, pengertian segala beban yang ada di dunia, dari yang sekecil sebutir pasir, hingga yang sebesar benua. Ketika itu diperluas, itu akan mencakup pemahaman tentang perubahan berat badan, dan dia akan mampu mengubah berat badan hanya dengan sebuah pemikiran. Esensi berat ini tidak umum di benua astral abadi, dan memerlukan bakat khusus untuk memahaminya. Duking awalnya tidak memiliki kualifikasi tersebut, namun tubuh kayunya mengandung sedikit esensi berat, yang memungkinkannya untuk memahaminya secara perlahan. Itu tidak terlihat setelah muncul, tapi itu membuat lautan api ungu Duking menjadi berat. Sejak zaman kuno, ada 2 jenis pemahaman tentang api. Perbedaan utama antara keduanya adalah apakah apinya memiliki bobot. Satu pihak mengatakan ada beban pada api, dan pihak lain menganggap api hanyalah sebuah fenomena, jadi tidak ada beban. Bahkan sekarang, orang-orang masih terpecah mengenai hal ini, tapi itu tidak berpengaruh pada mantra. Dengan esensi bobotnya, Duking memberikan bobot apinya. Hasilnya, kekuatan apinya meningkat pesat. Pada saat yang sama, kabut esensi bumi di tangan kirinya berubah di bawah pengaruh esensi berat, dan rasanya seperti Duking sedang memegang sebuah benua di tangannya.
Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah menampilkan 3 esensinya, Duking menyerang Wang Lin seperti perang surgawi. Tidak masalah siapa kamu, mati untuk orang tua ini. Wang Lin masih berdiri di atas kepala jiwa naga api, dan pupil matanya menyusut. Sambil berpikir, naga api itu meraung dan mundur. Pada saat yang sama, mantra yang digunakan Wang Lin sebelumnya semuanya terbang menuju Duking. Tombak 7 warna, cetakan roh perang, payung kuno yang terbuka, dan langit cerah bulan gelap di dalam angin hitam semuanya terbang ke depan. Itu semua adalah mantra terkenal di benua astral abadi, dan inilah kekuatan penuh Wang Lin. Karena keberadaan naga api, Wang Lin terhubung dengannya. Dengan naga yang mengimbangi sebagian besar gempa susulan, Wang Lin bisa melawan Duking. Dia bahkan telah menyegel penguasa dan berani melawan hantu tua Zan dan Taois 7 warna. Bagaimana bisa takut melawan Duking kecil ini? Jika bukan karena Wang Lin tidak bisa membuka ruang penyimpanannya, Duking pasti akan kalah begitu boneka Yixi keluar. Gemuruh menggelegar bergema, tapi budidaya Duking terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan mantra apapun, ketiga esensi itu adalah serangannya yang paling kuat. Gemuruh menggelegar bergema dan keempat mantra Wang Lin runtuh. Namun kekuatan esensi Duking masih menciptakan gelombang kejut dan mencapai Wang Lin. Jiwa naga api di bawah Wang Lin tidak tahan lagi, dan ia menjerit saat tiba-tiba runtuh. Naga api itu berubah menjadi bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Duking menyerang melalui dampak dari 4 mantra yang runtuh. Dia akan mendekat untuk memberikan pukulan fatal pada Wang Lin. Tapi pada saat ini, suara Wang Lin perlahan keluar dari bola api. Apakah menurutmu aku hanya memiliki 1 esensi? Apakah menurutmu 3 esensi itu banyak? Jika orang lain mengatakan ini, Duking dapat mengabaikannya, tetapi karena Wang Lin mengatakannya, Duking merasa hatinya bergetar karena alasan yang tidak diketahui. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.